kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai ibadah, saya undang kita satu dulu mulai. Saat itu selesai. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita pujian penolong yang selalu setia. Saya undang untuk berdiri. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan, firman berkata bersama.
Engkau yang menuntun memimpin segenap kehidupan kami. Biar hati kami tertuju kepadamu, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, yang membuat kami tetap di dalam rencana Tuhan, dalam rel Tuhan. Karena Bapak, dunia ini bisa membuat kami tergelincir ketika kami tidak merenungkan firman Tuhan, ketika kami tidak hidup di dalamnya. Terima kasih Bapak, kami mau mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi sukacita yang menolong, menuntun kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, semuanya pada segar ya. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan karena tiba-tiba tadi kan itu. Tapi nggak apa-apa, kata firman Tuhan, saya sedialah baik tidak baik waktunya. Karena ini pernah pengalaman saya. Tapi kita baca dulu dalam kitab Mazmur. Ini biasa ini firman Tuhan ini, bukan karena tiba-tiba baru mengambil ke sini kan yang paling mudah, enggak, bukan seperti itu firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Yuk kita baca secara bergantian. Ayat pertama dan dilanjutkan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Salah satu ya kebanyakan ini pemuda-pemudi, masa depan pemimpin yang hebat. Ya, dimulai dari kebenaran firman Tuhan. Yakinlah kita kepada firman Tuhan. Ketika kita berjalan dalam firman Tuhan, ada kuasa masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan memberikan hikmat. Saya sudah mengalami dalam kehidupan saya. Dulu mungkin saya paling bodoh. Ya paling bodoh karena saya 8 tahun lah SD, 8 tahun SMP, 4 tahun, tapi saya belajar hanya 1 tahun. Karena di kampung begitu suka-suka lah kan gitu. Mau karena ada hubungan dengan kepala sekolah itu ya panggil opung gitu ya. Jadi suka-suka, nggak ada bisa memiliki apa-apa, nggak ada memiliki pengetahuan, tidak ada takut akan Tuhan. Dan nilai agama saya dulu tidak ada diisi karena suka mengejek kan itu. Orang yang suka mengejek memang tidak akan pintar. Orang yang suka pencemooh ya tidak akan bisa berubah dalam kehidupannya. Jadi setelah saya sadar waktu ketika saya meninggalkan kampung halaman saya masuk SMA 1 tahun. Itu kan bukan karena pintar juga, bukan karena pintar, karena bisa dikerjain menumpang saja dulu. Setelah itu saya di Medan tidak tahu apa-apa, hanya saya mau melakukan udah dalam hidup saya yang penting saya bisa di kota Medan. Saya bercita-cita waktu itu untuk melakukan sesuatu yang mencari nama. Karena waktu itu ditawarkan saya, kalau kemarin kan ada kesaksian juga, menjadi tentara. Karena memang ya tampang boleh, waktu itu tinggi, ada yang menjadi tentara. Tapi saya mau menjadi tentara yang tidak benar. Kalau bisa saya contohnya nanti menjadi pengawal presiden. Tapi kalau ada konferensi presiden itu saya menembak. Itu dulu cita-cita saya. Kan bodoh kan gitu. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, ya kan ada ibu-ibu, ada bapak-bapak gitu. Saya berpikir pada waktu itu, untuk apa saya hidup seperti itu? Ya, untuk apa saya hidup? Kalau saya perhatikan gini, orang kaya juga sama juga umurnya. Ada juga yang susah, yang berantem. Dulu saya kenal keluarga Pardede di Medan itu, berantem berat.
lihat dulu televisi kan itu artis-artis yang lain-lain gitu, bahkan pemimpin-pemimpin dunia. Ada yang perang yang mana-mana di tahun 90 kan itu perang Irak dengan Amerika yang lainnya. Saya pikir untuk apa kehidupan seperti itu? Dan pada waktu itu saya diajak ke gereja, saya ikut mengganggu melempari gereja itu karena ada orang betul-betul anak. Tapi setelah itu ada teman saya menyampaikan firman Tuhan yang dikatakan hidup ini untuk apa? Baru itu saya ingat waktu itu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya salah satu itu masuk, berarti saya tidak orang berbahagia, orang fasik saya pikir. Setelah itu saya mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus. Saya sungguh-sungguh. Saking sungguh-sungguhnya beribadah pada waktu itu 4 kali ibadah itu di Medan. Ikut saya semua. Ikut saya ibadah pagi jam 6, jam 8 lebih, siang, sore. Waktu disampaikan di situ ada tentang persepuluhan. Saya bingung, persepuluhan itu apa? Uang saya waktu itu ada 100.000 tapi 10.000. Setiap ibadah disampaikan lagi itu persepuluhan. Saya berikan 10.000 pada waktu itu udah banyak. Jadi 4 kali ibadah itu habis uang saya 40.000. Ini gereja seperti apa ini saya bilang 10 kan itu. Ya, tapi pada waktu itu ketika saya lakukan firman Tuhan, saya mulai belajar. Ternyata Tuhan pelihara. Baru setelah itu diajak untuk kuliah. Kuliah tanpa saya memikirkan dana yang lain-lainnya. Saya hanya merenungkan firman Tuhan waktu yang disampaikan gitu. Saya renungkan firman Tuhan. Tidak tahu saya bagaimana apa yang harus saya perbuat, tapi Tuhan berikan hikmat. Saya kuliah biaya sendiri, tapi dari tidak ada uang jadi banyak uang. Karena setiap UMPTN, dulu namanya UMPTN itu kalau masuk ke USU ataupun dulu masih IKIP namanya itu, saya bisa dapat satu hari 100.000 uang. UMR waktu itu masih 70.000-an. Karena kenapa? Ketika kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan memberikan hikmat dalam kehidupan kita. Cukup semua. Kuliah saya lebih banyak uang saya daripada teman-teman saya yang dibiayai orang tuanya. Selama 12 hari UMPTN itu saya dapat 1.200.000. Dapat 1.200.000, saya kontrak rumah 400.000 1 tahun. Tuhan, saya ada uang ini, bagaimana supaya uang kuliah yang lainnya terjaga semua, dan juga memikirkan adik saya di kampung. Karena mama saya udah meninggal waktu itu, bapak saya ya menikah lagi, nggak cocok kan adik-adik itu dengan ibu tiri. Kalau dibilang dulu kan ibu apa namanya itu, ibu tiri lebih kejam daripada ibu kota kan ya. Saya berpikir gitu, saya berdoa ya, memikirkan adik-adik saya. Lebih daripada cukup 1.200.000 itu, karena setiap tahun saya dapat itu 6 selama 12 hari UMPTN. Jadi dasarnya itu hanya firman Tuhan renungkan. Saya kontrak 400.000, akhirnya itu 3 kamar. Saya jadi bapak kos lah, nggak mungkin lah ibu kos kan gitu. Jadi bapak kos. Teman-teman saya masukkan di situ, saya gratis. Jadi saya yang artinya berkuasa kan dalam rumah itu. Tuhan berikan hikmat. Jadi kita semua yang ada di sini jangan pernah berpikir orang tua saya harus ya punya uang yang lainnya gitu, atau nanti melayani pergi kemana. Kita bersandar seluruhnya kepada Tuhan. Kalau kita tidak bersandar kepada firman Tuhan, kita tidak merenungkan firman Tuhan, bisa kita ikut nanti kepada kumpulan pencemooh ataupun orang fasik. Karena dunia ini menawarkan begitu indah. Saya waktu melayani di Brunei Darussalam tahun 2005 saya terakhir ke sana. Tahun 2000 saya bolak-balik ke sana karena saya ada untungnya, nama saya Arfan Padang. Itu gampang masuk ke sana. Ya, tapi kalau namanya Johannes, Daniel agak susah ke sana. Saya mudah sekali ke sana karena ada teman saya waktu juga kuliah di sana, di Katedral dulu. Terakhir karena saya selalu bawa menyeludup lah. Ya apalah menyeludup ya ke negara orang, tapi menyeludup yang benar firman Tuhan. Saya bawa Alkitab, saya bawa dulu CD DPC Enterprise kan dulu kan masih nggak seperti internet zaman sekarang. CD itu mahal sekali. Masih dulu di CD 50.000, 75.000 kan itu. Saya bolak-balik ke sana. Terakhir
Terakhir apa? Ketahuan. Saya biasa lewat darat, lewat dari Kucing kan, dari Miri namanya gitu ke sana. Sampai di sana ditahan 3 hari, tapi di hotel dibuat. Tawaran luar biasa. Karena dibilang saya menjadikan hendak Kristiani semua negara itu. Tapi Tuhan berikan hikmat. Saya di Pusat Dakwah Islamiyah Brunei, IKIN itu ya, itu menteri agamanya dengan menteri dalam negerinya satu. Ditanyain mereka saya, sampai 4 orang, mereka 5 orang. Di Pusat Dakwah Islamiyah itu ada sekitar 2 hektar dengan sendiri. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, di situ sampai firman Tuhan sama mereka. Terakhir dibilang tidak boleh lagi tinggal di negeri ini. Dalam 2 jam harus tinggalkan negara itu, kerajaan itu. Tidak mudah untuk masuk sana karena negaranya kan kecil. Tapi karena apa? Firman Tuhan itu yang menolong sampai kepada mereka. Sampai dibilang menteri dalam negerinya itu, kami pun hendak mau dijadikan Kristen. Jadi puji Tuhan di Alkitab itu ya, yang sederhana itu bisa Tuhan pakai. Tapi yang herannya ada teman saya dulu dia sama-sama kuliah, baru ngambil teologi, apa S1-nya kan itu, baru S2, S3. Ketika sudah jadi dokter, udah pendeta dia ditinggalkan menjadi apa pula? Psikolog. Kan kemana dia? Tidak merenungkan firman Tuhan. Karena kadang-kadang saking udah tingginya ilmunya, tidak kembali lagi pada firman Tuhan. Pengetahuan, yang kecerdasan itu, kepintaran itu bagus, tapi harus kembali kepada firman Tuhan. Jadi semua Tuhan tolong dalam kehidupan kita. Jadi tawaran-tawaran dunia ini kalau tidak merenungkan firman Tuhan, coba 1 juta ringgit dolar namanya, sekitar sekarang kan itu 11 miliar. Kalau saya tanda tangan, saya di sana dan ditawarkan lagi dapat perempuan. Kalau mereka kan ya 72 bidadari. Ya. Jadi kalau menikah di sana nanti anak-anak tidak perlu disekolahkan, kerajaan yang membiayai. Hati saya bergetar, hati saya apa ini? Ini ya tawaran yang tidak benar. Kembali kepada firman Tuhan. Ada waktu muncul firman Tuhan datang kepada saya mengenai bangsa yang barang siapa yang menjamak saya ini karena udah sekitar 20 tahun yang lalu itu firman Tuhan itu mengenai bangsa yang menangkap kau atau gimana itu, maka Tuhan akan berperkara. Di kitab Yefanya udah lupa saya udah lama itu ada itu muncul firman Tuhan itu. Jadi saya tidak ada memiliki ketakutan. Tidak memiliki ketakutan. Jadi kita merenungkan firman Tuhan yang nampaknya sederhana, tapi firman Tuhan nggak ada yang sama semua itu. Daripada kadang-kadang gini, kekristenan itu melihat membaca yang apa? Yang tidak tertulis. Bukan yang Injil ke-5 maksudnya. Ya, tahu yang tidak kelihatan itu bisa dibaca. Itu yang masalah sekarang ini. Ada pendeta-pendeta, aku lihat begini, kau begini, dilihat, dibaca. Yang bukan yang tertulis, dia nggak bisa baca. Ya, yang ada firman Tuhan nggak bisa merenungkan siang dan malam Torah Tuhan. Karena udah di luar daripada firman Tuhan, di luar daripada kebenaran. Makanya mari kita renungkan firman Tuhan itu yang membuat kita bersukacita, bergembira, berhasil. Keberhasilan kita itu kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin kesaksian itu bagaimana anak-anak saya hidup di hadapan Tuhan, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka melayani. Kelas 6 SD, ya 10 tahun, mengajar sekolah minggu. Karena kenapa? Sebelum dia mengajar sekolah minggu, dia berdoa. Dan kadang-kadang kaget melihat mereka, ya, apalagi yang besar waktu itu. Dia berdoa di luar daripada pikiran saya, kok hikmatnya luar biasa ya doanya itu. Saya tanya, siapa yang ngajarin? Waktu umur dia 6 tahun lah, saya pulang dari Korea. Ya saya berangkat ke Korea juga. Tidak ada uang, tapi tahu tidak? Waktu saya berangkat ke Korea itu saya memberkati Korea all nation. Rata-rata pendeta yang ke sana kalau datang ke Korea itu bagaimana dapat bantuan, bagaimana dapat uang. Tapi saya mencoba itu bagaimana karena di waktu mengumpulkan persembahan, ya Korea bagi dunia, saya ngambil kesempatan karena ini ke Afrika yang pelayanan gitu, saya memberikan, nggak banyak, hanya 100 ribu won, nggak sampai 1 juta lah gitu. Tapi Tuhan gantikan, saya semua jadi kesana itu jadi gratis.
Jadi waktu pulang anak saya berdoa dong. Dengan hikmah dan apa? Selesai saya apa itu berdoa, nah, siapa yang mengajari? Papi, ya Roh Kudus lah katakan gitu. Jadi kita berdoa itu sebenarnya tidak tahu yang bagaimana. Makanya dalam doa Bapa kami itu kan telah Tuhan berikan garis-garis besarnya, ataupun ya kadang-kadang kita terlalu doa Bapa kami tapi kita tidak paham. Kita ulang-ulang tetapi kita tidak paham. Ya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kita mengatakan itu, kita harus sadar. Ya. Kalau kita panggil ya Bapa, kita harus menjadi benar-benar menjadi anak Tuhan. Karena kenapa? Kalau bapaknya baik, anaknya lain, itu anak dari mana kan gitu? Kalau bapaknya benar, anaknya tidak benar. Harusnya kan ini, kita tahu yang lahir dari Tuhan itu karena bapak kita benar, kita pun menjadi benar, dibenarkan karena firman Tuhan, dan kita mulai berubah dalam kehidupan kita. Jadi saya yakin ini hampir berapa puluh bisa mengubahkan Indonesia. Bisa nggak? Kalau kita berubah dari diri kita sendiri, pasti lingkungan kita yang lainnya pun berubah. Karena sebulan yang lalu saya membaptis satu Aceh, satu yang kedua apa Jawa. Orang yang tidak memperhatikan. Jadi berarti dia nanti akan melayani keluarganya. Jadi kita menjadi alat Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan. Berapa kita tahu, gak usah kan gini, kalau kita nanti timbal ilmu dari sini sebanyak-banyaknya, baru pulang dikumpul-kumpul hilang. Ya. Tinggal duduk-duduk, yang lainnya hanya mau jadi sarjana teologi ataupun S4 untuk biar S1. Apa artinya itu? Ada lagi saya ketemu dokter ekonomi lagi, dosen dia di 4 universitas, tapi nggak bisa cukup makan. Datang saya, Pak Pendeta, pinjam uangnya. Tapi Pak Dokter kerja di sini, mengajar di sini, kok tidak bisa cukup makan? Heran kan? Jadi karena apa? Hanya ada apa gelar aja. Seharusnya ya kalau udah yang dokter, udah tahu lah apa itu. Sama seperti kemarin saya sampaikan itu, suami istri sarjana psikologi. Dan suaminya sarjana psikologi, istrinya sarjana ekonomi. Tapi nggak tahu berbuat apa-apa, akhirnya pinjam uang 10 aplikasi suami, 10 aplikasi istrinya. Untuk apa? Menjadi sarjana ekonomi. Kalau kita mengajar sudah tamat tapi kita tidak melakukan, bingung kita kan kalau gunakan sarjana teologi ya. Akhirnya tempatnya di mana? Tempatnya di penjara. Tapi nggak apa-apa kalau contohnya kerja di bank tapi menjadi berkat di situ, jadi pelayan. Yang disampaikan Pak Saudara Pastor itu apa? Kita bisa melayani marketplace. Jadi sekarang ini kita mari persiapkan diri kita semuanya. Kita bangun diri kita bukan karena mau kompetisi jadi ya saya terbaik di ruangan ini, di kampus, di apa, atau mencapai nilai 4 biar sempurna kan gitu. Ya. Karena biar kita mencapai nilai apa yang Tuhan kehendaki. Karena gini, waktu anak saya gini, 5 orang satu kelas sekolah yang tidak bagus untuk mau masuk sekolah SMA Unggul Deo yang terbaik, salah satu di Indonesia. Yang pada waktu itu 3.000 lebih melamar dari Papua, dari Bandung, dari Jogja, seluruh Indonesia. Jadi yang lainnya dibilang gini, Pak, anak bapak sekolah dari mana? Tidak pernah saya dengar itu nama sekolah itu, Trimurni. Oke, ada juga sempat 10 tahun melamar untuk masuk situ, nggak pernah masuk tahap. Tapi saya bilang sama anak saya, nah gimana nih papi, 5 orang belajar, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau pindah, 4 lagi karena sedikit itu. Oh puji Tuhan, kalau kamu sendiri di kelas itu lebih banyak gurunya kan lebih hebat. Itu saya bilang, karena sainganmu bukanlah terhadap banyaknya orang, ataupun terhadap ya mungkin Kota Medan, provinsi, tidak. Tapi kamu harus bisa, bagaimana kamu bisa mengetahui, memahami pelajaran itu, sainganmu itulah. Kalau bisa, paham kamu semua lah, mengerti semua daripada pelajaran itu. Oh iya papi, ya semangat terus ya, sendiri pun itu. Pokoknya kamu bertanding kepada pelajaran itu. Nah, itu saya bilang, nyatanya bagus. Katanya bisa mengubah, ya termasuk
Sekarang dia ketika menjadi ketua OSIS masih umur 14 tahun. Dia bilang, tolong papi berikan masukan ke saya supaya saya bisa mengelola uang 10 juta uang OSIS untuk diberi ini untuk harus mereka lakukan kemana. Dia cari sekolah yang daerah pelosok-pelosok itu dengan 10 juta membeli buku yang lainnya supaya memberikan orang semangat. Karena kenapa dia bilang, tapi kalau saya tidak bermanfaat bagi orang lain, tanpa pun gak ada artinya. Dia udah berpikir demikian. Jadi kita mari seperti itu yang masuk dalam rencana Tuhan. Jadi jangan nanti keluar dari sini jadi pengangguran. Dulu pernah saya ketemu mana? Ya pengangguran. Kan lucu kan? Padahal udah dididik dengan firman Tuhan, dosen-dosen yang apa gitu di tempat ini. Udah dia serama. Kalau kami dulu dilarang pakai sponsor, dilarang pakai biaya orang tua. Memang haruslah dia diolah otakan itu. Tapi bisa cukup, bisa lebih. Ya, apa yang kita kerjakan. Sebenarnya kalau melayani itu cukuplah diberikan kalau dia di Alkitab itu diutus dengan didoakan aja dengan kuasa. Kalau zaman dulu kan gitu, dengan berangkat tanpa uang. Saya pernah mengalami itu ke Tanjung Pinang, nggak tahu saya, tapi begitu apa saya berangkat aja. Karena kalau terlalu diperlengkapi, manja ya rasa aman. Makanya kadang-kadang begitu diutus ke tempat apa, udah ada dituju di sana banyak yang gagal. Tapi coba kalau berani, kalau kita dengan kuasa Tuhan berangkat pasti ya. Jadi mari kita renungkan firman Tuhan. Jangan jadi duduk menjadi orang fasik. Jangan jadi orang fasik. Tidak tahan di dalam kumpulan orang benar. Ada nggak sini jadi orang fasik? Jadi kita bersuka-cita, bergembira di dalam firman Tuhan. Ya, zaman sekarang sebenarnya lebih gampang lah menjangkau orang. Untuk menyampaikan firman Tuhan kepada siapa saja mudah sekarang ini. Bukan makin sulit. Tapi bagaimana kalau handphone kita hanya di situ yang hal-hal yang tidak benar, kita tidak bisa menguasai diri. Kalau saya di handphone saya ini ada 3 Alkitab. Itu yang maka lebih suka saya apa karena kalau pakai HP itu harus di-center lagi. Ya harus di-center supaya jelas kan itu. Jadi mari kita renungkan firman Tuhan supaya kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Jadi mulai dari diri kita, ambil komitmen, keteguhan dalam hati kita. Tuhan panggil memang kemarin jangan karena udah nggak sekolah, gimana nggak bisa ditolak di sana sini, akhirnya udah jadi apa aja, sarjana pendidikan agama Kristen aja ataupun menjadi sarjana teologi ya. Tapi kalau ada nanti kesempatan di luar, jadi itu namanya. Ya, sebenarnya kita kalau dipanggil Tuhan khusus itu untuk melayani Tuhan. Begitu luasnya sebenarnya ladang pekerjaan ya di bangsa kita ini. Jadi saya berpikir pun walaupun sekarang ya udah usia 50 lebih, maksudnya kan apa? Saya nggak berpikir tetap tinggal di Medan, saya pasti mengembangkan keluar. Ya. Jadi kita hanya merenungkan firman Tuhan. Kalau kita udah didukung, udah bagus seperti ini nyaman, nggak bisa berhasil, salahnya di mana? Firman Tuhan ada begitu banyak jaminannya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak bisa lebih berhikmat daripada dunia ini, kita harus lebih pintar daripada mereka. Karena kenapa? Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Tapi kalau orang Kristen jadi terus bodoh-bodoh, nggak apa-apa bodoh yang sebelum apa gitu menurut Tuhan. Saya bersyukurnya itu udah berapa lah apa namanya itu sarjana hukum itu udah pernah 11 orang datang ke rumah ya dalam satu kasus ternyata bisa selesai. Ada buruh panjaitan itu tamat dari S4 juga, dia meminjam uang 350.000 harus bayar 216.000. Udah bingung, udah mau bercerai dengan suaminya juga. Kebetulan pada 9 juta dari Jakarta ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu saya panggil 11 orangnya itu apa? Ya sarjana hukum, ada yang masih kuliah memang di Nomensen. Tapi selesai sampai hari ini 1 sen pun dia tidak bayar, selesai 216 juta. Berarti kita bisa memiliki hikmat dari Tuhan. Di Alkitab kan kita
Kita melihat orang-orang yang takut akan Tuhan itu berhikmat. Saya heran kalau orang-orang Kristen jadi bodoh. Di tempat pelayanan kita di Medan itu rata-rata anak sekolah minggu itu jadi juara. Apakah itu nggak gitu penting? Yang penting juga bagus juga. Karena kenapa? Anak-anak sekolah minggu dari situ jadi pintar-pintar. Karena kenapa? Saya bilang sama orang tuanya yang mau melakukan firman Tuhan itu, doakan anakmu perkataan firman Tuhan, baca firman Tuhan, buku kehidupan, buku hikmat. Jadi mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan renungkan dia bagaimana nanti masa depanku, bagaimana saya nanti ditempatkan. Selesai dari sini, ada yang bingung? Ketika selesai dari sini, tamat dari sini, harus sudah tahu jelas rencana Tuhan, panggilan Tuhan kemana kita. Kalau jadi bingung, ya saya bilang tadi atas sedikit lagi tentang apa ini, yang sarjana psikologi sama istrinya sarjana ekonomi, dia menangis di hadapan mamanya, umur udah 37 tahun. Mereka sekitarnya besoknya sudah transaksi jual ginjal. Seperti apa? Seperti itu. Padahal mau diangkat penanggung GKI di Medan, mau jual ginjal. Karena kan kebodohan. Karena ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan, mau tamat dari manapun, ya sia-sia. Jangan seperti Andreas Yesiahan, jadi menjadi mualaf. Ketika kaya, ada di Medan juga itu, sangat kaya sekali, memiliki 2 rumah sakit terbesar lah, sampai 5.000 sekarang mahasiswa. Mencari wanita lagi, mencari pembenaran untuk bisa menikah, untuk menjauhkan istrinya. Karena kenapa tidak merenungkan firman Tuhan, atau mengkaji firman Tuhan yang tadi, yang tinggi-tinggi, yang begitu, yang tidak, yang tertulis, atau mengada-ngada, akhirnya lari. Mari kita hari ini, ya kita semua kembali kepada firman Tuhan, kita renungkan. Yang sederhana sekali, Tuhan tidak membuat sulit-sulit kok. Tidak susah yang firman Tuhan itu. Yang membuat itu orang kan kadang-kadang ini, yang susah, yang sulit, ya yang mudah dipersulit. Mudah sekali ya saudara firman Tuhan itu. Percaya, lakukan ya. Tapi dipersulit begini segala macam. Kalau firman Tuhan mengatakan, kita melihat apa dikatakan, percaya kepadaku, ya sudah. Kita percaya. Melangkah. Ketika Petrus kan dikatakan berjalan, ya berjalan. Tapi ketika mulai berpikir yang lainnya, itu yang membuat dia tenggelam. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah kami semua segenap umat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu, kembali kepada kebenaran firman Tuhan untuk merenungkan siang dan malam, supaya kami bisa berbuah sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, bukan mengikuti keinginan kami, supaya kami tidak bisa Bapak mengikuti jalan dunia. Biarlah Tuhan masa depan kami, masa depan penuh pengharapan di dalam Engkau. Biar roh takut akan Tuhan menjadi milik kami, bukan ketika dilihat orang lain, bukan karena dilihat pemimpin-pemimpin kami, ataupun karena pengawasan atau tuntutan daripada akademik. Tetapi kami mau membangun diri kami di dalam roh Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati Bapak IKSM ini, Beta Santosa Asih, menjadi alat-Mu Tuhan untuk menegakkan kebenaran, untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Perlengkapi kami semuanya Tuhan. Hati dan pikiran kami Bapak tetap terpaut kepadamu. Engkau bimbing kami, Engkau tuntun kami, biar kami memiliki semangat dan kami memiliki kekuatan yang daripada Tuhan, dan kami memiliki jelas panggilan daripada Tuhan. Apa yang harus kami perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Amin.